Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Muhammad Irsal Yuliandri dalam program update perakiraan cuaca di wilayah Indonesia yang akan berlaku Minggu 17 September 2023. Secara umum, kondisi angin di wilayah Indonesia masih didominasi oleh angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kemudian, perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di sekitar Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, wilayah Maluku, dan juga Papua. Untuk suhu di kota-kota besar di wilayah Indonesia berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Waspadai juga ketinggian gelombang laut antara 4 hingga 6 meter di Samudra Hindia Barat Sumatera hingga selatan Jawa dan juga selatan Nusa Tenggara. Selanjutnya untuk perakiraan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah, wilayah yang berada pada kategori sangat mudah terbakar adalah wilayah dengan warna merah, yakni di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah dan juga selatan, kemudian di sebagian besar Jawa, Kalimantan Tengah bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian selatan dan juga Tenggara, kemudian di Maluku bagian Tenggara, Papua Barat dan juga Papua bagian selatan. Untuk itu kami imbau kepada Sobat BMKG untuk berhati-hati bila melakukan pembakaran sampah atau menggunakan api yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan. Selanjutnya kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali perakiraan cuaca untuk Pulau Sumatera, untuk kota Banda Aceh, Padang, dan juga Tanjung Pinang. Kami perkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan ringan, kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat petir di kota Pekanbaru, dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lebat di kota Medan. Masih di Pulau Sumatera, untuk kota Jambi diperkirakan kondisi cuaca berkabut, kemudian potensi asap terdapat di kota Palembang. Kemudian untuk Bandar Lampung diperkirakan kondisi cuaca berpotensi berawan tebal, sementara untuk Bengkulu diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat petir di kota Pangkal Pinang. Kita beralih ke Pulau Jawa, untuk kota Serang, Jakarta, kemudian Yogyakarta, dan juga Surabaya, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yakni di kota Bandung dan juga kota Semarang. Kita beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, untuk kota Kupang, Mataram, dan juga Denpasar, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, untuk kota Tanjung Selor diperkirakan kondisi cuaca cenderung berawan, kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Palangkaraya, sementara kota Samarinda berpotensi hujan sedang, dan perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir yakni di kota Banjarmasin, dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lebat di kota Pontianak. Kita ke Pulau Sulawesi, untuk kota Gorontalo diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah berawan, sementara kota Makassar dan juga Kendari diperkirakan berawan. Untuk kota Palu diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan yang dapat disertai kilat petir di kota Manado. Kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur, untuk kota Ternate dan juga Jayapura diperkirakan kondisi cuaca cenderung berpotensi hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang terdapat di kota Ambon, dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat petir di kota Manokwari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Sobat BMKG sekalian. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.